Dia nyerang gue, dia bilang gue nggak bayar kewajiban. Sampai akhirnya bulan 5 ini, gue digugat dan akhirnya gue bicara. Terus gitu total kerugian udah bayar dia berapa duit? Mungkin hampir 2 M lah kali ya. Dia pernah nggak sih mengancammu secara pribadi? Oh banyak. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok follow it si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke kontakan Dennis, suka-suka Dennis. Jadi bintang tamu kita kali ini ada Dr. Richard Lee yang lagi viral karena kasusnya. Roba. Ini dokter ini sekarang lagi viral karena ini adalah salah satu korban dari pengacara kura-kura ninja. Apa betul dok? Iya korban, tapi kan sebenarnya gue sudah lama diem ya sebenarnya. Kan dari Desember akhir dia nyerang gue, dia bilang gue nggak bayar kewajiban, marah-marah, skincare gue abal-abal, tolong bayar kewajiban. Pokoknya gue diem aja kan. Sampai akhirnya bulan 5 ini gue digugat dan akhirnya gue bicara. Lu digugat? Yes. Padahal lu kan kliennya dia, kok bisa digugat lu sih? Nah itu gue pengen tanyain, gue pengen pertanyaan juga. Jadi gini ya, kita tuh sebagai apa ya kita ngomongnya, majikan, bos lah. Bos ini kalau misalnya anak buah lu pecat, kan artinya kan nggak seneng banget lu dengan anak buah lu. Itu sebenarnya kita nggak etis ngomongin anak buah kita. Iya. Bener kan? Bener kan? Walaupun anak buah kita itu salah, walaupun anak buah kita itu benar-benar menjijikkan, sebenarnya kita tuh sangat-sangat tidak etis. Karena kan dia tetap manusia itu bisa melakukan kesalahan, bisa juga mendapatkan kesempatan. Jadi harusnya bisa kerja di tempat lain. Betul. Bayangin kalau lo jelek-jelekin, nggak bisa kan kerja di tempat lain kan. Betul. Nanti kan, nah, kayak gini juga kan. Gue nggak ada keinginan untuk ngebuka aib dia, ngebuka apa yang gue rasain, nggak ada keinginan. Tapi dia terus-terusan nyerang gue, terus-terusan melakukan apa ya, menjelek-jelekan gue, dan akhirnya mau nggak mau ya gue speak up, dan salah dia sendiri. Kalau dia tanya dengan saya, kenapa saya melakukan ini, ya salah dia sendiri. Ya salah dia sendiri lah dok, kan dia kan sebagai, harusnya dia pengacara, dia ada ahli hukum, dan semua itu ada kode etik ya dok. Dan dia itu membuka rahasia kalian, bukan membuka ya, menjelek-jelekan, bilang skincare lo abal-abal. Itu gimana sih ceritanya? Itu buka rahasia yang mana juga buka rahasia, orang nggak ada skincare gue yang abal-abal. Jadi mungkin dia emosi. Itu lebih tepatnya fitnah dong ya? Fitnah. Jadi sebenarnya waktu gue nggak ngerti lah, mungkin dia dapat laporan atau apa, kan banyak banget yang, nah atau juga bisa dibuat cerita orang, karena kan salah satu ngancurin gue. Kayak gimana sih? Dr. Richard ini selalu ngomong, oh skincare ini berbahaya, skincare ini abal-abal. Kayak gimana sih caranya supaya skincare abal-abalku tetap bisa jualan? Soalnya selama ini laris manis gara-gara Dr. Richard nggak laku. Caranya gimana? Hancurin kredibilitas dia.
Iya. Benar kan? Benar. Hancurin kredibilitasnya. Gimana cara ngancurin kredibilitasnya? Macam-macam. Salah satunya ngomongin produk dia sendiri abal-abal. Tapi kan dia pengacara. Kalau dia ngomong gitu kan dia berarti menghancurkan kredibilitas dia sendiri. Nah, dia sadar nggak sih? Itu gue nggak ngerti. Itu yang kata Uya itu dia sekolah di mana kita nggak tahu. Ngomong-ngomong sekolah ini ya. Ngomong-ngomong sekolah ini kan kita kalau misalnya pengacara yang asli sekolahnya kan nggak seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu. Mungkin sekolah kata Uya di luar negeri. Nah ini gue pertanyaan juga masalah sekolah. Kayaknya di STM. Ini bagus itu kita. Pokoknya di STM. Dia ini kan SH oke lah. Ya, buktinya dia pernah di pengadilan. Berarti dia benar-benar SH nih ya. Tapi kita tantang dulu siapa yang satu sekolah dengan dia ini. Oke guys, jadi gua buka sayembara. Yang menang dapat paket 5 Golden Skin ya. Iya, iya. Sayembara. Iya, nggak ada gue. Sayembara yang menang dapat 5 paket Golden Skin 5 orang. Anjir. Jawabannya, siapa yang pernah jadi teman sekolah atau teman kuliah? Iya. Teman kuliah hukum dari si pengacara Kokoro Ninja ini. Komen Terus di dia bawah. kan ngomong dia dokter. Dapat skincare dari lu, gue sumbang 1 juta per orang untuk 5 orang. Dia Ini ngomong bener. dia dokter. Dokter mana? Dokter mana? Dokter itu S3 nggak sih? Iya. Aneh nggak sih, Hans? Kalau dia ngomong dokter, abis itu dia ngomong PhD. 2 kali. Gue tuh bingung. Jadi mana? Karena gue PhD. Dan setahu gue kalau PhD kan luar negeri. Dan gue PhD nggak dalam kurung. Iya, gue mau tanya itu justru malu kan lu kan dokter. Kenapa dia jabatannya dia itu PhD-nya dalam kurung? Itu kenapa ya? Nah tahu, mungkin juga belum selesai, masih kuliah tapi sudah ditaruh gitu kan. Karena setahu gue tulisan PhD itu nggak pakai dalam tanda kurung. Terus anehnya PhD itu kan kita ngomongnya S3 nih. Kok ada dokter lagi? Jadi yang mana? Nah nggak tahu apakah ini dua gelar ganda, gue nggak tahu. Apakah dia ngambil S3, abis itu ambil S3 lagi, atau S3-nya 1 kali, di copy ya 2 kali. Terus S3-nya S3 mana? S3 hukum kah? Atau S3 agama kah? Atau S3 apakah? Kayak gitu punya kan. Jadi kita kan relate dengan apa dia. Jangan dia bilang dia kuasa hukum yang berpengalaman sekolah di luar negeri. Tapi sekolah di luar negerinya sekolah seni ya, Pak. Jangan dia tukang sulap. Kayak dia ngatain kan. Makanya Iya. dia ngatain dia tukang Coba sulap. dong, tunjukin dong. Soalnya gue PhD-nya nggak dalam kurung. Gue nggak tahu kalau PhD dia apa. Iya, makanya kalau dia Dokternya tunjukin. Jangan-jangan dokter beneran nggak? atau jangan dia bidan. Nah, Dukun beranak. Nah, tapi gue bingung deh, kan kenapa lu bisa jadiin dia pengacara lu saat itu? oh karena dia kelihatan hebat. Karena dia bilang dia jubirnya Jokowi Ma'ruf Amin. Pak, sama Bapak dicatut nih Pak. Ya? Yang pertama. Iya, tuh, dia bilang dia jubir Jokowi Ma'ruf, terus dia bilang dia pengacaranya Pak BG. Iya. Tapi benar juga loh, Dennis ini luar biasa. Dennis ini menyadarkanku banyak banget. Mana tuh buktinya? Mana surat kuasanya? Mana fotonya? Bener juga ya, nggak pernah lihat gue. Iya kan, nggak ada kan? Di Google pun nggak ada loh, Nggak sumpah. ada di Google, gue udah Google tuh kan lu itu. Jadi kalau gue juga bisa ngomong ya. Gue ini dokternya Jokowi Ma'ruf ya. Iya bisa jadi tuh. Ibu Sri Mulyani kemarin itu saya yang touch up jadi cantik deh. Bisa ya gue. Ada buktinya. Per pasien gue ngomong kayak gitu mulai sekarang. Iya makanya, terus cara ngomong dia nggak banget, cara dia promosiin dirinya ke klien nggak banget kayak Tapi gitu kan kalau menurut gua. tapi gara-gara itu gue percaya. Kan jenderal ini pernah ini dan dia telepon orang marah-marah kayak gitu di depan kita, itu yang buat gue percaya. Oh, karena dia kan emang gitu gertak preman itu. Iya, pada waktu itu kan gue kan Polos. Nobita. Nobita gitu. ya kan. Jadi sama Doraemon. Giant-nya ini bentak-bentak Suneo, gue tuh bangga. Giant belain Suneo. Giant belain Nobita nih lawan Suneo. Iya. Habis itu dia noleh ke gue kan. Ampun bang. Disikat. Rupanya dia jajah gue juga. Dijajah. Terus gitu total kerugian udah bayar dia berapa duit? Mana? Berapa? Bonus apa-apa mungkin hampir 2M lah kali ya. 2M mungkin. Ya 2M lah, 2M. Yang gue mau tanya, lu bayar dia 2M kerjanya dia apa? Gak ada yang bener. Kerjaan tambah kacau. Kerjaan apa kacau? Tambah hancur. Abis lu Malah bayar, nambah jadi masalah kayak gini kan. abis bayar 2M malah lu masuk. Yang gue tanya, abis bayar. Gue jadi bingung kan si dokter itu. Abis dapat pengacara, gue jadi masuk. Sumpah. Gue jadi bingung. Tapi gini ya, gue pengen bilang juga, supaya gue fair ya. Ini bukan gue menjelek-jelekkan. Gue berusaha tuh bener-bener fair di tengah-tengah. Gue terima kasih sama dia.
Dan gue nggak bilang, waduh nggak terima kasih nggak ini. Aduh, aku tuh sudah terima kasih kok. Mau minta aku terima kasih kayak gimana? Apakah mau berlutut, mau nyembah atau kayak gimana? Ngomong-ngomong Pak, aku nih bayar. Aku nih bayar profesional. Banyak loh di luar sana artis yang dapat pengacara itu gratis. Iya, Dan benar. aku bisa aja dapat seperti itu punya. Dan Bisa. aku bayar dan aku bayarnya itu mahal. Jadi kamu melakukan kegiatan membelaku mati-matian, saya tuh bayar secara profesional dan saya tetap ucapin terima kasih. Jadi jangan dianggap kayak seolah-olah nggak tahu berterima kasih. Kalau nggak tahu berterima kasih itu kalau lu sudah bantu gue nggak bayar, terus gue kata-katain lu. Nah itu baru dia namanya nggak boleh terima tutup kasih. tuh. Betul itu namanya. Dan Ini gue bayar. Dan perlu diketahuin juga kenapa gue bisa tahu kan gue BA-nya. Jadi kan iya kan. Jadi dokter Richard ini masih ngebayar dia tuh terakhir itu Januari. Januari dokter Richard tuh masih ngebayar dia dan di bulan Desember itu si kura-kura ninja ini udah ngata-ngatain lu. Iya, 31 Desember ngata-ngatain. 31 Desember Tanggal 2 ngata-ngatain. Januari ngatain. Pokoknya ngatain terus. Tapi masih dibayar sama dokter Richard. Jadi pengacaranya itu dibayar untuk ngatain lu, Dok. Lu bayar dia untuk ngatain lu. Iya kan? Terus dia gugat gue pula. Terus abis itu pengacara setelah bukan buka rahasia klien lagi, dia memfitnah klien, abis itu dia gugat kliennya. Habis itu dia gugat, maksudnya dia minta sama 10 tahun tolong bayar gue dan gue mau katain lo terus. Jadi intinya dokter Richard ini bayar si kura-kura ninja untuk ngatain si dokter Richard sama gugat dokter Richard. Tapi gue mau baikin dulu ya, supaya gue nggak dibilang bodoh dan netizen ya. Sebenarnya gue nggak mau bayar nih, sumpah. Kalau lu jadi gue, pasti dongkol kan kita kan. Nggak, siapa sih orang jelek-jelekin kita gitu, punya kan pasti dongkol banget kan. Pengen bales, paling nggak kalau nggak bales jangan dibayar deh gaji dia, gitu kan. Tapi pengacara gue bilang nggak boleh, dia bilang. Soalnya kalau di pengadilan tuh nggak bisa pakai perasaan. Gue bilang nanti kan, tapi Pak, saya disakitin nih. Ini kalimatnya nih menyakitin hati saya. Itu kan nggak bisa diukur. Ya kan pengacara aku bilang kan nggak boleh bilang seperti itu. Lu kasih kerjaan aja. Habis itu kasih, ya kan. Kalau misalnya lu ribut dengan gue nih, lu BA gue, lu ribut sama gue, lu ngata-ngatain gue, terus lu kasih kerjaan, lu nih datang ke klinik gue tuh promosiin. Gengsi dong, lu pasti kan. Lagi ribut, lu suruh datang lagi ke klinik lu kayak gitu ya kan. Gue kasih kerjaan, dia nggak kerjain. Gue kasih kerjaan lagi, kasih somasi lagi, dia kagak kerjain. Wajar dong gue pecat. Iya, wajar lah. Dua surat teguran, Udah satu dibayar PHK, dibayar kan? Wajar dong gue pecat kan? Iya. Nah, jadi dan itu kan nggak pakai perasaan, ya kan? Kalau di pengadilan gue kan bisa tunjukin, ya kan? Ini Denny sudah dapat teguran 2 kali nih, makanya dengan berat hati gue tetap bayar gaji dia. Tapi menurut gue nih pengacara bodoh karena dia di saat dia ngebelain lu nama dia tuh lagi bagus-bagusnya, benar. Itu untuk pertama kali nama dia bagus dan di saat itu dia bagus, nah benar kan? Makanya gue mau ngomong gini. Kenapa? Harusnya Karena dia waktu berterima kasih belain, sama lo. waktu dia belain gue habis-habisan dan waktu dia ngeluarin gue waktu bulan Agustus, dia tuh dibelain dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Iya. Dan gara-gara gue, dia dapat banyak klien. Beneran? Gue itu gue pantengin terus. Ini orang kan orang pamer. Yang dimana kalau dapat klien tuh pasti pamer. Iya. Bayangin kalau gue orang pamer setiap kali ada pasien gue pamer berapa banyak postingan gue. Iya, makanya. Ini orang pamer. Kalau ada klien tuh pasti di samping dia bukan kayak gini punya dia pamerin. Jangan Gitu kan. klien, gue labrak dia aja dia pamerin. Jadi gue tuh bisa hitung setelah kasus gue dan dia ikutan viral, dia tuh setiap minggu tuh dapat berapa klien dan banyak klien dia gara-gara Iya. gue. Dan gue ngerasa gue bertanggung jawab gara-gara dia dapat klien. Gue bukan menghalangi rezeki orang, tapi paling nggak gue kasih tahu ini loh yang aku rasain. Nanti benar. kata orang kan di surga nanti kan ini gara-gara dokter Richard ini kan. Gara-gara aku lihat kau terbantu, aku pilih dia. Gara-gara itu aku mati gitu. Tapi speak up ini bagus. Ini untuk mencegah adanya korban-korban di kedepannya. Makanya. Bukan matiin rezeki orang. Justru lu baik kayak gini. Enggak. Kalian cukup tahu cerita saya. Ini balik lagi ke kalian. Yang menentukan kira-kira ini pantas nggak jadi pengacara kalian. Gue pikir gini ya, kalau jadi pengacara kalian jangan. Tapi kalau kalian punya hutang ke orang, kan orang nggak mau bayar. Debt collector. Dia ini punya jadi debt collector di salah satu perusahaan. Kalian boleh bayar dia. Buat nagih utang ya? Tapi pengacara ini bodoh menurut gue karena dia ini lagi bagus, dia bukan dihancurin sama kita, dia sendiri menghancurkan dirinya sendiri dengan cara menggugat balik lu, terus gitu memeras lu depan umum, iya dong.
Dia memerasa depan umum loh. Publik itu bisa nilai loh sebenarnya. Publik bisa nilai. Dia memerasa depan umum, suruh lu bayar apa segala macam. Padahal kan udah dibayar. Lu dituntut berapa em? 20,4 miliar. Disuruh bayar. Serem ya? Serem kali. Untuk dikata-katain sama dia. Gue juga nggak kebayang sih, yang gue lucu tuh, gue sampai sekarang nggak habis pikir kenapa sih dia melakukan gugatan itu. Nggak habis pikir gue. Iya, dan dia kan Ini bunuh diri banget sih sebenarnya menurut gue sih. Dan dia abang harus menang ya. Abangku sayang, abang harus menang ya. Soalnya kalau abang kalah bang, aduh bang. ada malu bang. Balik lagi jadi anggota DPR di Jepang. Jadi wartawan aja bang. Jadi wartawan bang. Abang cocoknya jadi bidan aja bang. Nggak banyak ngomong deh. Lawan dokter aja kalah bang. Gimana lawan Hotman Paris? Lawan tukang bunga aja gue datang, gue depan. Gue yang kamu kayak lagi ngomongin gue datang. Gue ketawa ekspresi lu semua. Gue depan ya. Buyar lo. Buyar, langsung jadi Gak konsen ya. Mau konfes, nggak jadi ngomongin Dennis Buyar. Buyar. Orangnya di depan mata. Iya. Dan dia takut sama lu loh. Takut. Gue Takut sama lu loh. Heran. abangku sayang. Gak berani datang dia ke podcast lu. Ada Sumpah. dia nantangin. Boleh. Emang dia Terus disyakin gitu. luar biasa. Ini kan yang tadi kan yang semua orang tahu. Gue mau nanya yang bagian pribadi, dia pernah nggak sih mengancam lu secara pribadi? Oh banyak. Serius? Banyak. Berani dia ngancam lu? Banyak dari chat-chatan kan dia ngancam. Apa ngancamnya apa? Dia ngancam akan ada gugatan lain untuk gue dan dia bilang ini bisa merusak perusahaan gue diduga gitu. Terus dia ngancam juga kurang ajar kau mau perang sama saya pernah. Terus dia ngancam berapa kali minta kan dari Desember awal tuh dia ngancam minta dibayar 10 tahun ke depan. Gue tuh mikir di pesawat ya. Beneran ini gue mikir di pesawat dari Bali kan gue balik ke Jakarta. Ini orang bego atau kayak gimana gitu kan? Bego apa goblok gitu ya? Atau gue yang bego kan? Suruh bayar 10 tahun, terus gue pecat dia. Gue tuh tanya dalam diri gue dulu kan, untuk ngilangin masalah kayak gini punya, mau nggak lo bayar 10 tahun? 10 tahun berapa miliar gitu kan? Oke lah, nggak seberapa, bukan nggak seberapa sih, maksudnya gue masih mampu lah bayar, bukan nggak mampu, gue masih mampu lah. Cuma dalam hati gue bayar, dia keluar, terus dia pindah ke skincare atau saingan seberang, dia nyerang gue balik. Udah gue bayar, dia serang balik gue. Kan jadi dia lu bayar dia tuh untuk dia ngata-ngatain lu dok. Gue udah bilang dari awal lu gak percaya. Ujung-ujungnya lu bayar dia terus, digugat dia sama dia. Dan ini orang kan narsistik parah. Parah banget ya? Parah banget. Somasi. Ada muka dia. Gue tuh gak buka somasinya sampai ada wartawan datang. Ya, somasi bukan dia. Ngomong-ngomong kayak gitu punya, kan dia ngomong gitu kan, ngomong-ngomong kayak gitu punya, itu disuruhnya tempel. Jadi dia bilang dengan gue, Dokter Yet, nanti tempel ya muka saya di klinik ya. Apa namanya pengacara yang sebelumnya disingkirin aja, taruh nama saya aja di situ. Siap bang, taruh muka saya, kata istrinya juga kan, taruh mukanya abang biar orang itu takut ganggu katanya. Oh iya. Jadi gue bikin stiker sebesar ini sudah gede sih versi gue. Ada gambar muka dia, ada kuasa hukumnya, gue tempel kan. Habis itu ini kecil katanya. Ini kecil katanya. Lu lihat yang kayak gini nih. Jadi ini dikasihnya kayak gini. Nih. Gede banget. Lu taruh. Sebingkai kayak gini punya ditaruh. Astaga dalam gue. Dia bukan ambasador. Dia bilang supaya orang itu kalau masuk mau ganggu takut deh muka lu. Jangan, pasien gue yang takut. Ada pasien lu takut. Nanti pasien lu takut kayak dia jadinya hasilnya. Iya kan? Jangan-jangan gue habis asap piko di tempat dokter Richard jadi kayak dia Gue ya bilang takut. teman-teman di klinik gue kok klinik lain kok bego banget kalau muncul dia. Tapi lu taruh nggak? Enggak lah, gue taruh stiker itu aja, itu pun di depan pintu. Oh coba. Lu taruh depan pintu. Depan pintu kaca paling depan. Buat sesajen. Musik setan. Setan. Setannya dia. Gila aja bikin gede-gede. Awas anjing galak. Kayak emang dia siapa di gede-gede? Dia punya ambasador. Hancur. Tapi memang orangnya kan narsistik banget. Iya. Makanya
sifat dia yang narsistik itulah makanya dia tuh selalu pengen tampil, selalu pengen ngomong, ngumpulin orang, ngumpulin media gitu kan. Itu ya dalam diri dia sendiri lah. Tapi gue mau tanya, dia kan sering banget tuh waktu lu lagi kasus lah ya, dia preskon tuh, itu preskonnya itu tanpa seizin lu atau enggak? Ada yang seizin, ada yang enggak. Dan materinya itu seizin lu semua? Apa yang lu ngomong? Oh, dia itu selalu kalau preskon tuh gue tuh nggak kebagian ngomong. Ini yang gue rasain ya, ini gue jujur yang gue rasain ya. Yang dia selalu sering sampaikan itu adalah dokter jangan banyak ngomong, saya aja yang ngomong. Satu kali, Bego kelihatan bego. gue pikir dia ngelindungin gue kan. 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam hati gue, dia mau kamera nih. Iya kan? Iya. Soalnya dia ngomong, dokter diundang iNews TV. Oh iya bang, kayak gimana bang? Dokter nggak usah hadir, saya aja yang hadir. Dok, ada undangan dari Vicky Prasetyo, katanya kan acara apa kayak gitu kan, pagi-pagi apa kayak gitu punya. Oh iya oke bang, jadi pagi-pagi dokter nggak usah hadir, saya aja yang hadir. Ini yang kasus siapa sih sebenarnya? Mending beres ya, mending beres. Jadi memang gue dibisik, awal-awal gue pikir ngelindungin gue kan, awal-awal gue pikir ngelindungin, tapi lama-lama seperti itu punya dan gue lihat juga sifat dia, oh ternyata bukan ngelindungin gue, dasar aja dia yang pengen terkenalnya. Iya. Dia pengen di depan dia pokoknya. Jadi pansos lah ibaratnya. Pansos lah, gitu. ya kelihatan lah. Dan gue mau flashback sedikit di saat dia masih jadi lawyer lo, gue ingat di saat itu dia masih jadi lawyer lo, dan lo ada kasus waktu itu lo dijemput paksa lah ya. Itu apa alasan dia? Kenapa dia nggak hadir? Oh, karena dia lagi ada di Semarang. Itu ya, tapi gue nggak mau bahas ya. Namanya kayak gitu punya kan selisih ada selisih paham atau apa kan gue nggak ngerti kan. Tapi yang jelas pada waktu itu gue minta, ayo bang kita sama-sama ke Jakarta. Dia kan mau ke Palembang tuh sebenarnya. Itu kan kejadian jam 11 pagi, sedangkan dia jadwal ke Palembang tuh jam 4 sore. Gue sempat minta dengan penyidik pada waktu itu, tunggulah sampai abangku datang jam 4 sore. Akhirnya nggak bisa ketahan lagi, pada waktu itu gue minta, wah harusnya kalau dia tahu, harusnya dia langsung ke Jakarta dong, tembak. Iya dong. Ngapain ke Palembang lagi gitu kan. Ternyata dia ke Palembang. Untuk? Ada klien dia soalnya. Oh, ada dia kan? Nggak, udah di dalam, lu udah bayar dia, dan itu saatnya posisi bener-bener yang gue tahu. Soalnya dia ada janji dengan klien lain. Oh, ada duit lagi Ya, tapi masuk. gue nggak mau yang lain lah ya. Iya, tapi Memang kan- strategi dia. Iya, dan tapi kan harusnya dia itu harusnya dong, di harus samping seperti itu. lu. Tapi gue ambil endingnya kan cukup baik. Dan gue terima kasih loh. Jangan dia bilang, itu pada waktu dokter Richard di seperti itu kan, dia nggak tahu terima kasih. Maaf ya bang ya, saya kasih abang uang operasional, saya kasih abang fee, dan saya kasih abang bonus. Dan bonusnya itu ratusan loh. Ratusan jeti. Istrinya pun saya kasih loh. Karena Kenapa? aduh, aku sebenarnya Karena minta. nggak hobi gibah kayak ini, sumpah. Karena Sumpah, minta. aku minta maaf banget dengan netizen ya. Ini bukan sifatku, tapi karena sudah kepalangan seperti ini supaya kalian tahu sifatnya kayak gimana. Begitu aku kirim bonus ke abang itu, istrinya langsung ngechat gue. Apa? Bagi juga dong. Iya, bagi. Parah banget ya. Bagi juga dong. Emang kurang. Bonus itu kan di luar yang harus yang lu kasih ke dia kan. Iya. Berarti dia udah dapat yang dapat haknya dia, ditambah Sebenarnya kasih kalau bonus kasih lagi. bonusnya juga harusnya nggak jadi masalah kan, memang nggak ada kewajiban. Dan yang gue dengar di klien yang lain dia suka minta-minta uang apa segala macam Memang sumbangan. seperti Itu benar nggak sih? Memang kayak gitu. Lu juga dimintain Dimintain dong. sumbangan apa? Dia dapat penghargaan. Terus? Dia dapat penghargaan, dia mau rayain di kampung dia, minta sumbangan. Untuk sokongan, sumbangan gitu. Karena dia kurang dana katanya. Terus dia mau gaji kamera dengan laptop. Ternyata mahal. Dia baru tahu loh kamera itu mahal. Baru tahu ya dia. Terus? Tapi apa namanya, dia bilang karena cukup mahal, harap bapak dan ibu katanya semuanya katanya sumbangan masing-masing. Dia bikin sumbangan buat beli laptop sama kamera. Gue juga kali ya. Iya. Terus lu nyumbang nggak? Nyumbang. Lu nyumbang? Kalau nggak nyumbang dikatain, gila loh. Lu nyumbang berapa? Gue nyumbang 5. Gue nyumbang. Terus dikatain nggak? Nggak dikatain. Si ada nih teman gue ini baru cerita ini baru kemarin cerita. Ini THR. Ini bukan gue ya, sekali lagi. THR kemarin, waktu lebaran kemarin, minta THR. Dikirim 10 juta. Terus dia bilang apa? Pelit kali kau.
kepala bapak kau, ya kan? Nyebut angka kagak, tapi dikirim 10 juta pelit kali. Ngeri kali ya. Orang mah terima kasih, udah bagus ada yang mau. Terus ya ini kayak seperti apa ya? Seperti Menurut gua kayak preman. Gue sebut apa aja tadi salah profesi. Gue sebut tukang parkir salah, gue sebut tukang oplet salah, gue sebut apa salah. Tapi kan minta THR itu kan sebenarnya ya nggak, apalagi kan orang yang berdasi, orang yang berpendidikan S3 loh. Iya, harusnya dia yang bagi-bagi THR. Betul juga. Mana gengsi lah kalau misalkan emang gua orang bener nih, gua gengsi minta THR. Harusnya nggak seperti itu dong harusnya. Benar. Dan dia kalau ngasih dia dikit dikatain. Dia juga ngomong bukan karyawan kau. Jadi ada gue ceritain juga satu ya, tapi aku sekali lagi aku minta maaf ya belakang netizen ya, ini bukan maksud aku, ini di luar dari sifat aku benar. Tapi kalau dia mancing aku, ini baru di tempat ini nih nambah lagi nih sekitar 20%, ini baru 60-70% aku keluarin. Aku masih bisa keluarin lebih banyak lagi nih. Tapi karena dia sudah seperti ini punya dan akhirnya mau nggak mau aku buka dong. Padahal aku sebenarnya mau diem dan diemku nggak dihargain. Dia memang diem dia. Soalnya gue tanya-tanyain terus dari dulu dia nggak mau, diem aja. Iya. Ini untuk istrinya dirubah ya. Iya. Ini untuk istrinya dirubah ya. Tahu nggak? Pada waktu dia pergi ke salah satu kota, bantuin gue di Surabaya, dia ketemu dengan staff gue. Staff gue kayak lo. Orangnya tuh periang, pecicilan, ribut lah, berisik kayak gitu. Ternyata dia suka dengan cewek yang berisik. Iya, jangan-jangan dia suka sama gue, makanya dia nggak berani. Iya kan? Jadi kan karyawan gue ini berisik kan, ngomong terus, nyanyi gitu kan. Dia seneng. Terus Ya yang anak buah gue ini kan kayak ngerasa ya ketemu orang hebat, besar kayak gitu kan, tambah senang. Besar apanya? Badannya. Terus gitu. Tambah senang, tambah diajak ngomong tuh kan. Anak buah kan aktif kan, malam-malam disepiin. Kamu umur berapa? Umur 23 bang. Saya tuh pernah juga loh nikahin artis seumur seperti kamu, katanya kan. Coba kamu lihat aja di Google, katanya. Intinya langsung dia ngomong, udah kamu dibayar di sini berapa jadi manajer sini? Udah kayak gini aja. Aku sudah izin dengan istri aku, katanya. Terus? Aku tuh punya ketertarikan dengan kamu. Ini baru kena 1 hari, gila. Baru kena 1 hari, gimana udah izinnya? Mendaratnya itu jam berapa? Jam 11, jam 12. Bantuin dia pada waktu itu di BAP. Malamnya ngomong gitu. Aku tuh ada ketarikan dengan kamu. Terus? Kamu mau nggak jadi istri aku? Sumpah. Dan istri yang sekarang kan istri yang kesekian itu sebenarnya. Istrinya berapa sih? Nggak tahu. Mungkin Bapak Hans lebih tahu. Berapa sih? Banyak ya? 6 setengah lusin. Jadi mau seusin kali dok. Ini ngomongin Hotman Paris. Kok Hotman mah Aspri, bukan istri. Iya kan? Gue no komen. Terus dibilang kan nggak, belum bang. Saya lagi pengen kerja bang, lagi menata karir kayak gitu kan. Nggak pengen bang, belum. Nggak apa-apa. Katanya yang ini dulu si artis itu saya kasih mobil, saya kasih rumah dalam hatiku. Ngasih karyawan aja nggak beres dia. Iya, dan banyak juga karyawannya yang DM ke gue dok. Katanya gajinya terselesaikan. Itulah. Ijazahnya ditahan. Itulah, ijazahnya ditahan 3 tahun, nggak dibalikin. Ada yang gugat dia loh. Jadi banyak karyawannya yang DM gue, cuman takut speak up. Katanya dia gajinya itu tidak diselesaikan karena ijazahnya ditahan. Dan dia memperlakukan karyawannya itu benar-benar seperti orang rendahan. Gimana ya? Kayak kameramen gue aja kadang-kadang panggil dia bro, gue minta gue bilang ini aja kadang tolong dengan dia. Ini, sini dulu. Ini beresin dulu. Pokoknya merendahkan seperti itu ya dengan karyawan. Dia baru gaji Aspri, gue pengen penasaran juga Aspri dia. Tahan berapa lama? Berapa lama? Itu udah, ya tapi kan kalau Asprinya agak tahan lama pasti dikontrak. Benar. Tapi itu bisa dilihat sih dari komentar-komentar ke netizen. Netizen komen dia apa? Kan komentar netizen itu jujur dok. Ngomongin dia jujur semuanya. Dijawabnya sama dia kepala bapak kau. Terus gitu bangcat kau, ya kan? Ukima kau. Dan akhirnya komentarnya dimatiin. Iya, akhirnya dimatiin komentarnya. Katanya hebat. Komentarnya dimatiin. Iya. Kena mental banget ya dengan Dennis, sumpah. Gue aja 2 tahun ya, 1-2 tahun gue buka semua, gak pernah gue tutup karena gue merasa benar. Kena mental banget. Kena mental. Jadi ditanyain anak buah gue gitu, dan akhirnya anak buah gue langsung bilang kan, cepet-cepet ulangi. Mau diajak ke hotel. Akhirnya nggak mau, begitu pas balik, ini dia DM anak buah gue nih, ntar ya gue cari ya. Dia DM anak buah gue, tolong pertimbangkan lagi ya apa yang saya bicarakan tadi.
Coba. Tuh. Entah, ini sini nih. Nih. Coba. Thanks sudah nongkrong sebentar bareng kamu. Nih ya, pakai IG-nya si Kura-Kura Ninja. Thanks ya sudah nongkrong sebentar bareng kamu. Tolong pikirkan yang abang bilang tadi ya. Pakai please 3 kali. Abang ini ganjan. Ada malu liatnya bang. Aduh. Bang gimana abangku sayang? Kayaknya emang dia naksir sama lu. Iya deh kok. Selera dia yang kayak Dennis. Gue mah cakep mah. Mau nggak sama dia? Apa? Kaya nih, duit. Apa? Banyak duit, orang Miliaran loh. plat mobil aja palsu semua. Miliaran dari mana? Ya kan makan aja kemarin kan dia kasus tuh sama pengacara. Dia bawa semua geng-gengnya. Udah habis ngegetak marah-marah, dia ditinggal, nggak dibayar. Kayak mana ya abangku nih suka bikin malu kali. Ada malu dengarnya lo bang. Cerita. Sini, lu cerita sini. Duduk, cerita sini. Cerita makan. Kan dokter Richard, kan gue lagi di BAP nih. Dokter Richard terus dokter Richard titipin, Hans ini 1 juta buat timnya itu kan. Dah, ini cerita sih. Yaudah gue cari Dongeng timnya nih, dong. guys. Dongeng. Gue panggil dong satu. Ini di dokter Richard tadi ada titipin duit buat beli makan timnya gitu kan. 1 juta, udah kan? Udah 1 juta. Yang ini nggak mau. Lu si A aja, si A. Jadi suruh si A dibeliin makan. Itu Pakai habis. duit mereka sendiri. Enggak, Jadi nggak udah gue pakai- kasih, Hah? udah gue Iya, tapi bukan pakai duitku kan, pakai duit mereka sendiri. Ya, pakai duitku yang lu kasih. Oh, gua kasih. Iya, duitnya udah dikasih, belanjain, ya nggak nyampe lah 1 juta kan. Terus dimintain sisanya. Masa sih? Semua mati gue nggak bohong ini. True story. Gue pertegas ya. Jadi nih ya, Dokter Richard kasih ke si Gua kasih ke asisten gue nih, kasih asisten Han. lo 1 juta untuk mereka makan-makan. Untuk makan-makan bayarin si gengnya Kura-Kura Ninja, ya kan? Mungkin dong gue kasih Kura-Kura Ninja kan soalnya di Bapak Ento Hormat. Iya, Dia iya, tersinggung iya. kan. Iya. Itu gue kasih ke asistennya. Iya. Asisten gue kasih ke asistennya dia. Iya. Terus Dia beli makanan, sisa duitnya ada kan, Iya. gitu kan. Dia dimintain dari dia ke anak buah dia sini katanya balikin ke saya. sisa duitnya. Berapa duit itu? Dari 200.000. 200.000 dimintain. Parah kali. Itu anak buahnya yang cerita. Anak Anak buahnya yang cerita. Dan anak buahnya itu nggak pernah ada yang awet. Nggak Ya pernah karena ada yang dibentak-bentak gitu lah. Dibayar juga tidak layak. Ini benar, ini cerita anak buah dia dibayar tidak layak, banyak tidak dibayar, ijazah juga ditahan. Ijazah ditahan sih parah sih. Gue baca DM-nya cuman mereka semua nggak ada yang mau speak up, dok. Iya, dan semuanya memang nggak ada yang mau speak up. Semuanya itu Takut. bukan takut, lebih ngomongnya itu saya menghormati orang yang paling nggak dulu pernah saya hormatin gitu ya. Dia aja nggak hormatin orang. Nah itu, anak buah dia ternyata lebih terdidik dari Bener dia. dia ya benar. Terus dia gitu dia tapi emang benar-benar menurut gue sih tidak bisa menghargai orang, termasuk apalagi paling utama tuh ya kalau misalkan pengacara ahli hukum menurut gue harusnya menghormati klien. Ini klien dia sekarang. Saya ngomong gini ya, saya ajarin kalian. Dia kan sering marah dengan saya. Biasa tuh, dia kan ngambek marah. Saya ajarin kalian, jangan mau. Saya dari itu lo nggak pernah mau. Dan dia tahu banget saya, Dr. Richard itu dari dulu klien yang pembangkang. Kenapa, tau nggak? Dia merajuk dengan gue nih, dia marah dengan gue. Kalau sudah ngomong, kita debat nih ngomong berdua. Terus dia merajuk, terus dia ngomong apa? Udah kamu nggak usah ngomong dengan saya, ngomong dengan istri saya. Kampret dalam hati gue. Ngomong sama bininya. Gue bayar dia, gue bayar karyawan gue, beratin kayak gitu. Kameramen gue tuh Hans gue bayar, terus dia bilang, udah kok ngomong dengan istri aku aja, malas aku ngomong dengan kau. Suruh ngomong sama bininya. Aku bayar puluhan juta, ratusan juta, gila. Terus dia lu ngomong sama bininya. Dia terus dimatiin kan, terus aku Ngambek. telepon nggak diangkat ya, terus istrinya yang telepon ngomong dengan istrinya, nanti istrinya nyampein. Gue langsung bilang apa? Ini untuk kalian ya, kalian harus ikutin gue. Kalian harus ada harga diri. Kenapa? Karena kita itu klien yang bayar. Ini saya nggak pernah sedikit pun dalam pikiranku adalah aku yang klien yang bayar. Dia harus menghargai aku, dia harus menghormatin aku, dan dia harus ngomong. Aku ngomong tapi pasti versi baik-baik. Maaf mbak, aku bilang. Aku mau ngomong dengan abang, aku bilang. Ingat loh, dia masih pengacara aku loh. Suruh dia angkat teleponnya. Iya. Ntar lagi dia angkat Sampai lu teleponnya. galak tuh ya? Iya, sebentar lagi dia angkat teleponnya. Bukan maksud aku bilang seperti apa. Kan kamu bilang dengan istriku sama aja nyampe dengan aku. Beda, aku Beda bilang. lah, tapi dia nggak profesional banget ya.
Parah. Beda aku bilang. Dan saya dengar klien-klien yang lain itu kayak ya udahlah ngomong dengan istrinya kayak perantara kayak gitu. Ngapain Kita harus tunjukin bahwa kita ini bosnya dia. Tapi dia, lu ngapain ngomong sama bininya? Kenapa sih gue pecat? Kenapa sih gue ini? Kenapa sih gue putus kuasa ya? Karena gue ngerasa ya gue yang bayar. Gue ngerasa tuh dia tuh harus belain gue dan gue klien dia. Mungkin bukan bos secara karyawan. Tapi ya, Tapi kan gue iya, bayarin klien dia. kayak ibaratnya gue tukang bunga Dia sama harus customer. menghormatin gue ya, dong. Gue takut lah, iya. Dia harus menghormatin gue dong. Benar. Dia harus menjaga privasi gue dong. Masa lu disuruh ngomong sama bininya? Ya sekalian lu disuruh ikut arisan. Kalau dia bos gue, ya ampun. Iya. Gue nggak berani ya, sudah ngomong dengan istri lu aja, lu perintahin kayak gitu, gue ikut. Tapi walaupun dia bos sekalipun, ada masalah apa, masa ngomong sama bini gue itu nggak profesional. Ya ada aja bos yang gila kayak gitu kan, kita ngikut aja. Kalau masih mau kerja dengan dia kan kita ikut aja Ikut apa yang aja, mau dia. iya. Ini kan enggak. Tapi kan kita nggak- klien dia, kita iya, bayar. Nggak profesional. Oke, kalau disuruh ngomong sama bininya. Ini catatan untuk klien-klien yang lain, jangan mau. Kalian jangan mau, karena semakin kalian ngikutin itu, semakin dia berani jajah kalian. Harus tunjukin kekuatan kalian. Kalian klien kok, kalian yang bayar Benar-benar. kok. Karena di luar sana banyak banget klien-klien dia yang juga merasa tertekan sama dia dan dipaksa. Banyak di DM gua dan dia mau putus kontrak juga dimarahin loh. Nggak tahu kayak gimana caranya, sampai ada yang ngomong, Dr. Richard tolong menangkan pengadilan ini. Dia bilang, setelah Dr. Richard menang, aku akan ikutin. Aku juga mau. Karena dia takut speak up. Karena korbannya sebenarnya banyak. Nggak semuanya itu mau speak up. Iya. Termasuk saya juga nggak mau speak up kan. Karena Nggak gue semuanya mau paksa, gue speak up. kompor-komporin juga nggak mau dia dulu. Sekarang ya baru mau setelah digugat, ya kan? Emang enak. Coba ngomong dari dulu, kan clear, ya kan? Gue nggak mau. Kesian sih, gue nggak mau sebenarnya. Tapi gue liat dia sih kasihan sih. Jadi dia, menurut gue dia lagi jadikan dirinya sendiri tuh kayak badut gitu kan. Contohnya kemarin gue liat kan dia di postingannya di bisnis kelas itu, yang ada kata-katain gue juga itu ya. Kasihan banget gue liatnya kan, ya kan? Aduh, kok ini ada liat abang ini malu kali. Terus ada juga yang bagian lu ngatain lu katanya, yang katanya ngomongin rumah lu, katanya rumah lu kecil. Saya malu liatnya rumah lu kecil, rumah Dokter Richard tuh Kau sudah nonton belum? Dia ngomongin rumahku kecil. rumahnya kecil. Iya. Dia malu katanya. Gue aja nggak malu dengan rumah gue, sumpah. Gue bingung. Lihat rumah lu. Gue bingung, iya kok. Gua nyasar. Rumah lu yang kecil, rumah lu yang kecil kok dia yang malu, emang dia yang bayar ya? Ya bang, gue kan orang miskin bang, orang susah bang. Saya cuma punya 22 perusahaan bang, cuma pengusaha susah sih bang. Tapi puji Tuhan bang, semua usaha saya halal. Amin, nggak pakai Nggak. ini, nggak teror. Dan yang paling penting, saya sayang karyawan saya Betul, bang. Dan dan karyawan saya tuh saya kasih penghasilan yang layak bang. Betul, dan customer lu datang ke klinik lu Nggak pernah gue bentak-bentak. dengan sukarela, Iya. ya kan, nggak pernah lu paksa. Pasien gue nggak pernah gue jelek-jelekin, yang pindah ke klinik lain juga tetap gue sayang. Kebayang nggak lu kayak dia gitu ya? Pasien lu yang datang, Gue kata-katain. aku pindah ke klinik lain, lu kata-katain. Ngeri kali Nggak ya. pernah. Walaupun keciduk di tempat klinik temen gue sekalipun, gue senyum. Iya. Biasa aja. Biasa aja. Yang penting gue cari duitnya halal. Benar. Itu aja sih. Emang lu rumah lu berapa duit sih di yang kecil? Aduh, kecil lah pokoknya rumah gue. Berapa duit? Gini lah ya. Lu nggak usah konfirmasi lah. Gue malas sih konfirmasi. Jadi pamer ya. Karena kan gue bukan konten pamer. Konten gue konten edukasi. Dan kalau dia nganggep gue seperti itu kan artinya dia menilai gue itu cuma sebatas itu. Tadi istri gue baru ngomong, pantes katanya setelah dengar tadi video tadi, pantes dia bilang, istri gue tuh bilang pada waktu gue lagi susah lah ya, gitu ya, lagi ditangkap 1 kali 24 jam, dia bilang dengan istri gue, ya tergantung kalian lah, kalian kekuatan ekonomi kalian bagaimana. Ternyata katanya dia baru nyambung, gara-gara dia lihat rumah kita dia ngomong kayak gini. Kekuatan ekonomi kalian bukan tergantung benar atau salah kasus ya, tergantung kekuatan ekonomi lo itu. Maksudnya itu mampu Iya, bayarnya mampu bayar apa enggak? Iya. Ya ampun, memandang seseorang itu benar-benar cuma dari ekonomi ya ternyata ya. Terus dia gitu dia naik pesawat gitu kan, dan nggak ada satupun. Ngerendahin orang itu benar-benar ngerendahin orang banget. Iya, dan dia preskon. Lu jangan ajak dia kesini lah, ntar dia bilang lagi kontrakan dia bilang. Dia nggak tahu di sini masih Iya, dia nggak tahu mahal. Dia mah nggak tahu harga
kagak, barangnya dipakai aja KW semua. Abangku sayang tau gak sih bang, mau pakai barang KW itu ada kejahatan. Abang pakai KW semua. Pala bapak kau lah bang. Bininya beliin. Oh bininya beliin, ya nggak boleh, itu membeli barang KW itu adalah kejahatan. Iya loh, baca aja ada pasalnya. Ini pengacara kagak ngerti pasal, gue bingung. Makanya gue mau nanya sekolah hukumnya di mana gitu. Terus dari gitu ada lagi nggak yang dia jahat malu dok? Yang sebagai nggak lu merasa diperlakukan kok gini banget gitu ya? Masih banyak lah, tapi yang lain gue keep lah ya, karena yang ini aja sebenarnya gue sudah di luar jalur sih, dan ini bukan gue banget sih, jujur aja, makanya Ya gue kan sudah minta maaf 2 kali nih ya dengan kalian. Anggap aja ini kan dongeng ceritanya. Iya, dan juga ini bukan Dongeng gue banget Kuroko sih. Ninja. Kita ngobrol ini sudah di luar dari apa yang, tapi inilah yang saya rasain selama berapa bulan ya? Maksudnya belum sampai 1 tahun loh. Lama Tapi loh. ini penderitaannya nggak masalah pajak. Sampai trauma. Trauma Iya, banget. trauma. Trauma banget. Dan lu speak up-nya lu itu menolong orang lain, menolong klien-kliennya dia yang nggak bisa keluar itu. Tapi jujur waktu pertama kali yang ngomong bahwa Hmm. dia yang langsung ke Pekanbaru. Tolong bip so. Iya. Gue Waktu pilih, lu ngomong apa? Gue yang pertama kali ngomong nolak, kenapa? Itu gue pertama kali nolak. Gue pikir Giant bakal belain. Ternyata Nobita tuh diinjak sama Bayan, diinjak. Salah gue guys. Minta maaf. Ternyata Giant dimanapun juga memang menjajah Nobita. Giantnya kegugat. Nah, gue mau nanya, perasaan lu apa tuh sampai pas digugat? Enggak, gue nggak takut sedikit pun. Nah, Nggak takut. karena lu nggak salah. Nggak takut. Gue nggak takut karena gue ngerasa gue juga kuat banget, dan gue sudah bukan gue apa ya, gue sudah cek semuanya, gue kuat banget, gue nggak takut, malah gue ceneh itu kayak mana ya? Kayak ini orang apa sih gitu ya? Terus orang ini gila ya, sudah seperti ini, udah kayak ini punya, berani pula yang kayak ginian punya, nggak takut dia resikonya ya dalam hati gue ya udah gue diam aja sudah cukup lah gitu kan. Dengan dia ngomong pun itu tuh dia lagi menurunkan harkat dan derajat dirinya sendiri, dok. Terus Ya udah gue pikiran ya sudahlah. Tapi ternyata dia gugat kayak gini punya, ya sudahlah, gue ceneh sih. Gue nggak takut sedikit. terus ada satu lagi nih. Jadi mantan klien dia pernah ngadu sama gua. Dia bilang katanya saat dia dibutuhkan untuk ada di ruang sidang, dia malah sakit. Kalau lu pernah nggak dia kayak gitu? Saat lu butuhkan dia sakit. Dan sakitnya kemarin itu waktu mau ketemu dengan apa dia sakit. sakitnya itu sakit apa ya dia bilang? Gua Yang lupa. amandel ya? Amandel atau apa gitu, gue lupa. Iya, Dia bilang, operasi amandel Amandel, kemarin. dan itu kan bukan urusan klien lah. Lu harus ada buat klien lu. Bukan kayak gitu lah. Dan dia marah. Operasi sakit itu oke. Kita kan bisa maklum, namanya orang kerja dengan kita kan, kalau sakit ya kita oke. Tapi ini sakitnya, operasi angkat amandel doang cuy. Kalau lu apa? Gue operasi angkat amandel. Kalau kemarin yang di gue itu beda ya. Apa ya? Sakit apa ya? Oh, yang sudah lama itu sebelum gue ya? Sebelum gue cuma mau tahu Percis aja. kayak gitu ya? Iya, gue cuma mau tahu aja modusnya sama nggak ke semua klien saat dibutuhkan dia pura-pura sakit atau enggak. Oh, dia nggak pura-pura sakit, yang gue tangkap ya. Iya. Nggak tahu kalau dia bohongin gue ya. Tapi dia memang operasi amandel, tapi minta cuti 1 bulan. Dan kasus lu lagi naik-naiknya. Iya, dan mohon maaf ya, waktu gue koas aja, ini koas gue sudah lama nih, 2008, 2007, sudah lama banget, ilmu gue jadi jadul banget kan itu Iya. kan. Itu pada waktu itu teknologi kedokteran, habis dia operasi amandel, lu bisa kerja. Dia minta libur 1 bulan, coba gila kan. Emang kalau Amanda tuh nggak bisa keluar suara? Serak, Serak. batuk-batuk gitu kan. Tapi kan operasi itu cuma dicangkok kayak gitu aja, plek kayak gitu aja. Tapi minta liburnya 1 bulan. Sebulan kali. Reschedule 1 bulan. Anak sekolah aja kalah liburnya. Tapi dia pernah nggak sih mendampingi lu di pengadilan? Nggak pernah. Nggak pernah. Harusnya? Ya nggak pernah, gue nggak pernah sampai ke pengadilan. Enggak ya? Sampai Belum sekarang sampai belum ya? pernah Oh, sampai ke oke. pengadilan. Jangan sampai ya, amit-amit ya. Amin. Amit-amit. Amin. Cuma main HP, Cuk. Oh ya, pas lu di Oh ya, ada satu lagi kenapa gue mau pakai dia dari awal, karena dia di pikiran gue, dia ngejual diri dia adalah dia kemanapun juga melayani kliennya itu langsung diri dia langsung. Jadi dia nggak pakai perwakilan, nggak pakai anak buahnya. Oh, iya. Jadi one man show dia. One man show, muka tembok. Muka tembok. Nggak, dia ngerasa dia one man show, dia ya gue senang dong kalau dia dilayani dengan yang paling ahli gitu, Iya, iya, kan. iya. Ternyata bukan seperti itu konsepnya saudara-saudara. Iya, dia melayani lu langsung, habis itu dia somasi lu langsung, terus gugat lu langsung, habis itu jangan kan gitu, minta sumbangan aja langsung. Karyawan dong, dok, malu kali lo ya nggak sih? Kalau ya nggak sih, minta sumbangan. Coba, gue mau lihat dong, tuh ini pas dia minta sumbangan. lihat ya.
Ada yang SS1 yang sudah gue SS kemarin. Minta sumbangan. Tahan, gue butuh waktu nih carinya nih. Minta sumbangan. Ini. Coba baca nih di sini. Melihat banyaknya kasus yang akan ditangani, saya telah menambah 3 lawyer baru dan 1 untuk kreator dan fotografer, dan hari ini sudah mulai aktif baik lawyer baru dan juga kreator dan fotografer baru. Untuk kamera dan peralatan lainnya cukup lumayan harganya. Jika Pak Richard dan Dr. Yani berkenan mungkin bisa bantu saya, thanks. Terus gitu siang bang, terus saya obrolin istri, terus gitu transfer. Terus kayak gitu caranya dia bilang kayak gini dulu nih. Thanks. Dokter lain. Iya, dokter lain Sudah memberikan rezeki yang melimpah. Artinya dia Iya. sudah kasih tahu dulu orang lain sudah transfer dia. Iya, Kok kapan? Iya, lu juga harus. Iya. Kok juga kapan? Terus ini gue transfer. Gue transfer juga. Nih. Terus udah gitu, oke. Ini yang lain lagi nih. Itu gue transfer 5 juta tuh. Itu lo transfer 5 juta. Ini ada satu lagi nih. Pak dokter, tolong dikirim 10 juta. Ada keperluan operasional. Saya yang mendesak urusan kita. Thanks sebelumnya. Transfer lagi 10 JT. Thanks. Akan saya sampaikan ke mana? Ke ATM dia. Nggak berani tanya. Nggak boleh ditanya ya? Ya nanti ribut. Oh. Soalnya kan ya gimana ya, kita kan menjaga hubungan baik lah, menjaga hubungan baik, dan gue tuh nggak pengen berantem dengan dia, makanya ya sudahlah, minta 5 juta 10 juta ya udahlah, kasihlah gitu punya kan. Yang penting jangan berantem, jangan ribut gitu kan. Tapi kesel dalam hati itu pasti kesel banget ya. Jadi jangan kalian pikir orang yang minta dan kita kasih, orang yang kasih itu nggak kesel. Sebenarnya yang kasih itu kesel. Saya yakin klien-klien lain juga kesel, cuma nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong. Iya benar-benar. Itu bentuk bullying nggak sih sebenarnya? Dia maksa itu mah dok. Bullying ya? Maksa. Kalau di Korea tuh bullying itu namanya. Kalau dikasihnya dikit, gonggong. Nyari kali, pelit kali kau. Gue kesian sama abang ini semua. Iya kasihan, gue sih juga kasihan. Salah cari musuh dia. Iya, gue juga lihat dia aduh kasihan terus kan kayak badut dia bang. Iya. Nggak ada harga dirinya dia. Nggak ada harga dirinya. Gue, lo, Uya, Abang Hotman, nggak ada harga diri dia di depan kita, sumpah. Kita mainin sampai dijadiin gorengan, taruh di sini, dibikinin video klip. Nggak ada harga diri ya dia. Kasihan gue lihat dia. Jadi bahan ketahuan satu Indonesia, tapi dia nggak sadar dok. Urat malunya udah putus. Iya, jadi menurut gua ya kenapa menurut gua harus laporin? Ini memberikan efek jera. Kalau efek jerahnya itu kebagusan untuk dirinya sendiri, biar dia sadar. Masa dia mau kepedean sampai mati? Kan jadi orang kan ada proses hidup, ada seorang bakal mati juga. Iya, dia masa mau mati sebagai tukang palak? Kan nggak enak, hukumnya jakek coy. Jadi makanya lu berikan efek jerah dulu ke dia sadar. Gua nggak mau, jujur ya. Ini kalau abang nonton saya ya. Abang dari hati saya yang terdalam ya. Saya nggak mau hukum abang loh, Pak. Saya nggak mau abang kenapa. Saya nggak mau duit abang. Ya, Kak, kita gugat balik. Gugat balik karena dia gugat gue, kita gugat balik. Tapi ingat, Bang, saya tidak ingin duit abang. Ya, saya tidak ingin menyakitin abang. Saya nggak ingin melaporkan abang. Saya nggak pengen abang dipecat dari asosiasinya, organisasinya. Nggak pengen, Bang. Saya nggak pengen ngerugiin dia. Tapi abang yang maksa saya jadi seperti ini. Sebenarnya nggak usah ngomong gini, orang-orang juga tahu. Dan saya juga cuma pengen orang-orang tahu. Dan paling enggak abang tahu apa yang saya rasakan. Siapa tahu abang bisa berubah setelah dengar curhat saya kan. Iya, dan ini juga untuk kebaikan klien-kliennya dia, dok. Iya. Kasihan klien-kliennya dia. Abang kalau mau tiru Hotman Paris tuh oke, Bang. Akuilah Bang, memang dia lebih jago dari abang. Tapi emang dia ini sih, apa namanya? Lebih kaya dari abang. Siapa? Hotman. Hotman, oh iya lah, jelas lah. Gue aja seujung kuku ya kali. Gue aja yang usaha. Setelah lihat aset dia gila. Tapi kan dia bertahun-tahun. Iya, tapi abang kan Hotman kalau misalkan sama Abang Hotman oke lah, dia kalah sama Bang Farhat aja dia nggak bisa ngomong. Gitu. Sama semuanya kalah, sama tukang bunga aja dia nggak bisa ngomong. Gue tukang bunga loh. Itu yang paling memalukan. Itu ya, sama tukang bunga aja nggak berani ngomong. Itu sih memalukan. Jadi menurut gua daripada dia preskon, mending menurut gua dia diam bungkam aja deh daripada dia makin ngomong memalukan. Atau pakai cara Mati sosmed. Masuk RSJ. Masuk RSJ.
Oke dok, makasih banget dokter kesini. Dokter ada yang mau disampaikan nggak ke klien-kliennya yang masih ada sekarang? Ya cukup lah, gue pikir sudah cukup. Kalian sudah mengerti apa maksud saya. Nah, gak usah disampaikan lagi, kalian sudah memahami apa yang saya rasakan. Oke, nah untuk kura-kura ninja. Kalian harus berani ya, harus berani, jangan ini ya. Untuk abang kura-kura ninja, saya beneran nggak ada keinginan untuk menjatuhkan abang, nggak pengen bang. Jangan paksa saya terus bang. Kalau bisa kita damai-damai saja bang. Artinya kita nggak usah saling ganggu. Abang jangan ganggu saya jangan ganggu abang. Jangan That's mau. it, selesai. Jangan mau, itu harus menjadi pelajaran untuk masyarakat. Dia nggak adanya premanisme gitu. Gue nggak suka adanya premanisme gitu. Nggak boleh dong dokter tindas. Dan diem cukup lama loh. Gue kesel loh. Kan gue lu kan suka kan. Gue di pengacara ya kan. Lihat nih. Gue malah ngomong dengan dia. Lu aja nih yang ngomong nih. Dia dulu udah gatel nih. Lihat nih dok ngomongin lu nih. Lu aja nih yang ngomong nih. Sebenarnya gue nggak mau, sumpah beneran nggak mau. Lu aja nih nggak apa-apa nih. Lu aja yang ngomong. Dan lu sempet bilang sama gue jangan ngomong dulu, nggak boleh ngomong. Dia juga sempet ngelarang gue ngomong. Udah gemes. Soalnya kan gue kan juga bingin ya dibilang abal-abal. Dan gue juga ketakutan gue itu nyampe ke dia. Dan dia selalu ngomong hati-hati nis, jangan nis. Ya, bukannya mendukung. Sayang banget gue sama dia, sumpah. Jangan nis, hati-hati nis kalau ngomong nis. Jangan nis. Walaupun gue ketawa liat konten lu nis. Hati-hati nis, gila lo nis. Karena gue ini jenis pembela kebenaran dan keadilan. Sesuatu yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan dok. Gitu. Kalau gue nggak sebut nama. Dunia ini yang kayak Dennis cuma satu. Kalau gue nggak sebut nama, takutnya orang nggak ngerti. Kabel di otak dia tuh nggak kayak gini. Lah jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau masih pengen hidup jangan dilawan. Iya. Makanya suwe banget tuh yang nipu gue semuanya. Salah orang nipu dia. Oke. Thank you banget dokter kesini. Jadi gue kasih pesan kesimpulannya ya. Kenapa gue kurang setuju pengacara ini dipakai lagi pengacaranya dipakai lagi sama klien-kliennya. Karena satu, dia itu bisa memfitnah kliennya pada saat kliennya itu masih membayar dia. Habis itu dia bisa menggugat balik kliennya. Habis itu pengacaranya juga bisa pindah ke lawan. Udah gitu dia juga bisa mengancam dan masih minta duit. Habis itu padahal udah dikasih duit, udah dikasih bonus, bininya minta duit juga. Aduh dok, pusing kali. Dan kerjanya nggak ada, cuma preskon doang. Iya kan? Udah gitu ke post foto lu tanpa izin lagi. Ingat nggak yang gue masuk? Iya itu yang gue marah banget. Itu yang gue marah banget. Iya, ngepost foto lu lagi kayak gitu. Itu yang gue marah banget. Itu gue kesinggung karena dia ngepost foto gue tanpa izin. Itu yang gue paling berat lah itu salah satu. Yang lain itu berat, cuma gue masih bisa sabar. Cuma yang ini dia ngepost foto Dr. Richard pada saat keadaannya yang lagi terpuruk-terpuruknya di-post sama dia. Dan Dr. Richard udah melarang sebagai kliennya, dia tetap post. Iya. Tapi yang pakai baju Shopee dia. Iya. Bentar ya. Ada satu lagi yang gue mau tunjukin. Ada gue lagi. Ih, gendut banget. Ini. Apa nih? Ada satu lagi nih. Ini nih yang kemarin yang minta hadiah itu. Dokter, kakak dikasih hadiah juga nggak nih? Sedih kalau gitu. Ini nomor kakak ya, Pak Dokter. Langsung dong kasih nomor rekening. Bininya. Oh, ini bininya WA. Dokter, kakak dikasih hadiah juga nggak nih? Oh, dia capturean ya? Dia capturean. Gue capturean, gue kasih bonus nggak main-main loh. Iya. Oh, bonusnya banyak loh. Ratusan loh. Ratusan jeti. Terus dia langsung, itu malam gua kasih bonus ya. Malam gua kasih bonusnya 2146, jam 10, 1 jam kemudian dia ngechat. Dokter, kakak dikasih hadiah juga nggak nih? Sedih kalau gitu. Ini nomor rekening ya, Pak Dokter. Dikasih langsung nomor rekening ya. Terus tanpa gitu, gue balas langsung, nggak gue jawab, langsung kasih nomor rekening gitu. nih. Terus gue jawab, kakak besok mau dibeliin tas istriku tas sebenarnya. Sabar ya kakak. Terus gitu, plus iPhone 13 ya dok. Siap, makasih ya Bu Dokter Reni, selamat istirahat. Ngeri kali loh. Mereka Terus pagi. Kakak mau bonus cash aja nggak? Dari istri sebenarnya mau beliin tas. Ini beneran, istri gue sebenarnya mau beliin tas. Ya, terus? Pagi Pak Dokter, cash aja ya. Cash aja dok, oke. Makasih ya dok, dan Bu Dokter terbaik dikasih cash puluhan juta. Oke. Ngeri kali ya. Ini suami istri sindikat pemalak kayak profesinya ya.
Cara malak ya. Cara malak. Ini Mau sindikat kasih loh hadiah ke gue menurut gue. nggak? Nomor rekening gue. Gue mau ikutin lah caranya, gue minta ke lo. Tapi kalau gue minta lo nggak boleh enek dok, lo kan masih mending. Ini kan Iya, iya. lo, iya kan? Biye, kalau ini pengacara, awas enek lo. Oke guys, nyatanya sangat informatif untuk kalian-kaliannya di luar sana. Jadi ini adalah cara-cara untuk lepas dari si kura-kura ninja. Sangat bermanfaat loh dok ini dok. Gue terima kasih banget sama dokter udah mau speak up. Karena dokter tadinya nggak mau speak up, gue paksa-paksa, ya kan? Dan sekali lagi, cerita ini semua hanyalah dongeng belaka. Jadi supaya dokter aman aja gue ngomongin. Iya, iya. Cerita ini adalah dongeng belaka. Dongeng aja. antara- Hayalan saya. Hayalan antara dokter Richard dan gue. Jadi kalau misalkan ada yang pihak yang tersinggung, ya udah silakan. Salah dong sendiri. Berarti lu GR, iya kan? Berarti lu GR. Jadi kalau ada pihak yang tersinggung, berarti lu GR. Ini kita nggak ngomongin apa-apa, nggak ngomongin siapa-siapa. Ini hanya dongeng antara gue dan dokter Richard gitu. Ini biar dia aman aja. Hoba, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.